Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayah bunda, adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah, kita akan melanjutkan cerita tentang kekuasaan dan imarah di kalangan bangsa Arab. Di video 4 atau di video sebelumnya kita sudah membahas berkisah tentang raja-raja yang di Yaman. Kali ini sedikit panjang, kita akan berbicara, berkomunikasi, bercerita tentang raja-raja di Hiroh. Hiroh ini sebuah tempat juga sama seperti halnya Yaman. Nah, ayah bunda dan adik-adik, ini yang perlu digarisbawahi di dalam obrolan kita santai, ya, kisah kasih cerita pengantar tidur ini akan banyak nama-nama yang bermunculan. Nama rajanya, nama tempatnya, istilah-istilahnya, terus tahun-tahun yang tentunya karena kita bukan orang Arab dan kita juga tidak tahu secara pasti bagaimana cara pengucapannya. Andai kata terdapat ucapan dari nama tersebut yang salah, mohon dimaklumi. Karena ini sebenarnya juga menuntut ilmu untuk pribadi sebenarnya. Dengan cara membuat video, syukur-syukur maksud saya itu bisa diambil manfaat dari orang lain, sehingga menjadi awal jariah ketika saya nanti sudah tidak produktif atau bahkan Allah memanggil. Baik ayah bunda dan adik-adik yang dirahmati Allah dan dicintai, raja-raja di Hiroh. Bangsa Persia. Bangsa Persia bisa menguasai Irak dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Setelah Cyrus, CY itu dibaca apa itu? Cai kan? Cyrus yang agung. Pada tahun 557 hingga 529 SM atau sebelum Masehi, dapat mempersatukan barisan bangsa Persia. Jadi bangsa Persia itu menguasai Irak dan wilayah-wilayah di sekitarnya setelah Cyrus tadi mempersatukan barisan bangsa Persia. Hingga tak seorang pun berani menyerangnya. Hingga muncul Alexander dari Macedonia. Macedonia dibaca apa nih? Macedonia. Pada tahun 326 sebelum Masehi, yang mampu mengalahkan raja-raja mereka dan menghancurkan persatuan mereka. Akibatnya, negeri mereka terpecah belah dan muncul raja-raja baru yang disebut dengan raja-raja Tawaif. Raja-raja Tawaif ini berkuasa atas wilayah-wilayahnya sendiri secara terpecah hingga tahun 230 sebelum Masehi.
Pada era kekuasaan raja-raja Tawaif ini, orang-orang Qahtan berpindah dan menguasai daerah subur di Irak. Kemudian mereka bergabung dengan keturunan Adnan yang juga berhijrah. Dan mereka bersama-sama menguasai sebagian dari Jazirah Arab. Jazirah Arab yang luas. Ayah bunda, kekuasaan bangsa Persia kembali bangkit pada era Ardashir. Siapa dia? Dia adalah pendiri pemerintahan Sasaniyah sejak tahun 226 Masehi. Dia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan menguasai orang-orang Arab yang menetap di daerah-daerah pinggiran kekuasaannya. Ini merupakan sebab kepindahan orang-orang Qudawah ke Syam. Orang-orang Qudawah akhirnya berpindah ke Syam. Sedangkan penduduk Hirah dan Anbar tunduk kepada Ardashir. Nah, pada era Ardashir inilah Judzaimah Al-Waddah. Pada era Ardashir inilah Judzaimah Al-Waddah berkuasa atas Hirah dan sebagian penduduk Irak serta daerahnya Rabi'ah dan Mudar. Ardashir merasa mustahil dapat menguasai bangsa Arab secara langsung. Namun dia juga tidak mau jika mereka mencaplok daerah-daerah pinggiran dari kekuasaannya. Kecuali jika dia mempunyai beberapa orang yang dapat dipercaya dan mau mendukungnya. Di sisi lain, dia juga bisa meminta tolong kepada raja-raja Romawi yang bisa ditakut-takuti. Nah, lewat raja-raja Romawi yang bisa diperalat inilah dia mengadu domba antara bangsa Arab di Syam dan Irak. Di lingkungan kerajaan Hirah inilah juga menempatkan sebatalion dari pasukan Persia. Amr bin Adi bin Nasr Al-Lakhmi, ya, ulangi lagi nih, agak panjang nih namanya. Amr bin Adi bin Nasr Al-Lakhmi naik tahta di Hirah, menggantikan Judzaimah yang meninggal dunia pada tahun 268 Masehi, yang mengawali era kekuasaan Raja-Raja Lakhmi pada masa Kisra Sabur bin Ardashir. Beberapa raja dari kalangan Lakhmi tetap berkuasa setelah itu di Hirah hingga tiba era kekuasaan Qubadh bin Fairuz di Persia. Qubadh bin Fairuz di Persia. Pada saat itu yang berkuasa adalah Mazdak. Siapa? Mazdak, yang mengajak pada gaya hidup permisivisme. Banyak rakyatnya yang meniru gaya hidup ini. Begitu pula Qubadh dari Persia. Qubadh mengirim utusan kepada Raja Hirah, yaitu Al-Munzir bin Ma'us Sama'. Al-Munzir bin Ma'us Sama' mengajaknya untuk memilih jalan hidup ini dan menjadikannya sebagai agama. Namun Al-Munzir menolak ajakan itu dengan sikap ksatria, sehingga Qubadh mengucilkannya. Sebagai pengganti Al-Munzir, dia mengangkat Al-Harith bin Amr bin Hijr Al-Kindi. Siapa yang diangkat? Al-Harith bin Amr bin Al-Hijr bin Hijr Al-Kindi. Al-Harith bin Amr bin Hijr Al-Kindi setelah memenuhi ajakan Qubadh untuk menerapkan gaya hidup yang diciptakan Mazdak.
Nah, agak susah nih nama-nama mereka ya, karena tidak sepenuhnya walaupun orang Arab namanya Arab. Maksudnya yang masyhur seperti yang sering kita dengar di era kita. Pengganti Kubath adalah Kisra Anushirwan yang sangat benci gaya hidup ini. Dia membunuh Al-Mazdak dan entah berapa banyak para pengikutnya. Dia mengangkat kembali Al-Munzir sebagai penguasa di Hairah. Sebenarnya Al-Harith bin Amr memintanya, tapi dia justru dibuang ke Daru Kalb dan meninggal di sana. Sistem kerajaan terus berlanjut setelah Al-Munzir bin Ma'us Sama' hingga masa kekuasaan An-Nu'man bin Al-Munzir. Dialah yang memancing kemarahan Kisra karena berbagai perhiasan yang diurus Zaid bin Adi Al-Ibadi. Karena berbagai perhiasan yang diurus Zaid bin Adi Al-Ibadi. Kisra mengirim utusan kepada An-Nu'man untuk meminta perhiasan-perhiasan itu. Maka secara sembunyi-sembunyi An-Nu'man menemui Hani' bin Mas'ud, pemimpin suku Syaiban, seraya menitipkan keluarga dan harta bendanya. Setelah itu dia menghadap Kisra. Akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara hingga meninggal dunia. Sebagai penggantinya, Kisra mengangkat Iyas bin Qubaisah At-Ta'i dan memerintahkannya mendatangi Hani bin Mas'ud untuk meminta barang-barang yang dititipkan kepadanya. Namun dengan sikap ksatria dan gagah berani, Hani menolak permintaan itu. Maka Kisra mengizinkan Iyas untuk memeranginya. Dengan dibantu pasukan perang Kisra, terjadilah peperangan yang dahsyat antara kedua belah pihak di Dzi-Qar. Suku Syaiban mendapatkan kemenangan yang gemilang dalam peperangan ini dan mampu menghancurkan pasukan Persia. Inilah untuk pertama kalinya bangsa Arab memperoleh kemenangan atas bangsa selain Arab. Hal ini terjadi tak lama setelah kelahiran Rasulullah SAW. Sebab beliau dilahirkan 8 bulan setelah Iyas bin Qubaisah berkuasa di Hairah. Setelah Iyas, Kisra mengangkat seorang penguasa dari bangsa Persia di Hairah. Dan pada tahun 632 Masehi, kekuasaan kembali dipegang suku Lahom. Di antara penguasa dari kalangan mereka adalah Al-Munzir yang bergelar Al-Ma'rur. Namun kekuasaannya ini hanya bertahan selama 8 bulan. Dengan kedatangan Khalid bin Al-Walid beserta pasukan muslimin. Nah, untuk detailnya bisa dilihat di Muhadharat Tarikhul Umam Al-Islamiyah Al-Khudri jilid 1 halaman 29 sampai 32. Nah, ayah bunda, adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah raja-raja di Hirah ini. Saya mencoba untuk mengambil pelajaran beberapa ya, 1-2 saja, sehingga apa yang kita dengarkan yang tentunya sedikit membingungkan ini bisa kita ambil pelajaran lah. Dan Bapak Ibu, adik-adik pun bisa mengambil, tidak harus sama. Yang pasti tentunya pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah walaupun kita dalam satu perkumpulan,
satu organisasi, satu komunitas, satu artinya satu kiblat yang seharusnya satu nafas, satu persepsi, tasfiyatul khutwahnya sama, gerak langkahnya juga sama. Tetapi terkadang terjadi ketidakselarasan, terjadi ketidakcocokan. Mungkin di era pengurus sekarang bagus dan lurus karena masih berada di jalur dan trek yang lurus. Tetapi seiring berlangsungnya waktu, pengurus berganti lalu berganti lagi. Misi yang awalnya masih bisa dipertahankan, masih bisa dikomunikasikan dengan baik dan sesuai dengan ADART. Tetapi di pengurusan atau di generasi kesekian, itu semuanya tergerus. Nilai-nilai dan rohnya tidak tersampaikan dengan baik. Karena mungkin mereka yang menjadi pengurus atau bahkan ketuanya tidak terlibat banyak aktif, tidak terlibat sepenuhnya kafah di generasi sebelum dan sebelumnya. Akhirnya terjadi perselisihan, bahkan ketidaksukaan secara personal terkadang menjadi dasar untuk tidak mengikut sertakan si A yang dibenci menjadi bagian dari mereka di organisasi, di komunitas. Akhirnya ada pertengkaran, ada perselisihan, bahkan ada kudeta. Ini juga bisa terjadi di sebuah keluarga besar yang orang bilang generasi pertama adalah generasi pejuang, generasi yang capek, generasi yang berdarah-darah ketika harus mendapatkan sasaran, tujuan. Contoh misalkan dalam hal berbisnis. Generasi pertama membangun, memperjuangkan. Ketika sudah jadi, generasi kedua masih bagus karena masih tersentuh dengan generasi pertama. Saat-saat perjuangan, mereka mengembangkan, mereka memperbanyak, memperkuat, merapikan keuangan, disiplin, peraturan-peraturan mulai dibikin baik, bagian-bagian sudah mulai fokus pekerjaannya, bahkan sampai mampu melebar sayapkan sehingga terjadi profit yang baik, repeat order yang berkelanjutan, orang-orang yang taat. Bahkan bisa dibilang generasi ketiganya yang masih kecil tidak tahu perjuangan generasi awal, sehingga mereka tahunya ketika dilahirkan dalam keadaan yang berkecukupan. Nah, ketika bapak mereka atau generasi keduanya sudah mulai menua dan mereka yang dulunya kecil-kecil dan sekarang beranjak dewasa, tentunya mereka sebagai kader akan menggantikan bapak-bapaknya. Nah, pada saat mereka mendapatkan jabatan, mereka mendapatkan tanggung jawab, mereka mendapatkan tugas-tugas yang dulunya atau sebelumnya itu dilakukan sama generasi kedua, dipeganglah sama mereka. Nah, karena generasi ketiga ini tidak mendapatkan sentuhan, setruman, roh, spirit dari generasi yang pertama, tidak pula dari generasi kedua, karena generasi kedua ini juga bukan murni 100% pejuang, perintis, yang bangun, yang menciptakan. Maka generasi ketiga ini imbasnya adalah mereka dari saat dilahirkan sudah mendapati kesempurnaan, fasilitas yang
oke, enaklah begitu. Sehingga roh perjuangan mereka tidak didapatkan, sehingga lambat laun perusahaan yang ada di sana sini akhirnya satu persatu gulung tikar, satu-satu gulung tikar. Akhirnya hingga yang induk pun bahkan gulung tikar. Itu kenapa? Ya, karena itu semuanya adalah sunnatullah. Walaupun bangsa Arab sendiri, walaupun ujungnya adalah mereka di satu kabilah, satu suku, satu lokasi, di bawah satu kerajaan. Tapi sunatullah, ketika di dalamnya tidak ada utusan Allah yang meluruskan, akan terjadi seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, tentunya kesimpulan ini tidak sepenuhnya benar atau tidak sepenuhnya mewakili. Tapi kita berharap masing-masing yang mendengarkan kisah raja-raja di Hirah ini, Hiroh, bisa mengambil pelajarannya sendiri-sendiri. Karena memang dari nama-namanya saja ya tidak familiar di telinga kita, khususnya di masyarakat Indonesia. Tapi tentunya tidak semua ya. Ya, semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah beri pahala, karena ini adalah bagian dari sirah nabawiyah, pembahasan tentang biografi Rasulullah. Kita akan bahas selanjutnya kisah tentang raja-raja di Syam, ya, di seputar seperti yang pertama, kekuasaan dan imarah di kalangan bangsa Arab. Ini adalah kisah sebelum datangnya Nabi mulia yang membawa risalah dan membawa syariat baru di agama Islam. Demikian ayah, ibu, tetap doakan saya, doakan kami semua, dan kita saling doakan. Mudah-mudahan corona ini, pandemi corona sirna lah ya. Ini sudah 1 tahun, banyak yang gelibakan, yang berjatuhan secara ekonomi, bahkan secara kesehatan. Bukan karena kena coronanya, tapi karena kelaparan. Tidak bisa makan karena pekerjaan tertutup. Hanya sebagian di antara kita yang masih bisa mempertahankannya dengan bekerja. Ketika harus meminta bantuan kepada tetangga, berapa kali harus meminta bantuan sementara tetangga kita sendiri juga merasakan hal yang sama. Pemerintah yang katanya bertanggung jawab atas masyarakatnya, atas rakyatnya, Bapak dan Ibu tahu sendirilah ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meridhoi kita, menjadikan kita umat Muhammad dan hambanya yang baik, yang soleh, yang selalu mendapatkan perlindungannya. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fartudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Saya Ahmad Mustaghfirin Pare meminta maaf jikalau kurang puas, tidak baik pembuatannya, rekamannya, recordingnya. Ya, karena sesungguhnya pembuatan ini untuk diri saya pribadi, untuk didengar-dengarkan kembali sebelum tidur. Hadza wa syukran, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.